Eh, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa on cam semua ya untuk perkuliahan hari ini. Ya, eh, kuliah kita adalah eh, kita ketemu di mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ya. Saya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang sebelumnya mungkin Anda sudah bertemu dengan saya di mata kuliah sebelumnya ya. Nah, di sini di Perjanjian Internasional ini akan saya sekilas saya berikan gambaran tentang mata kuliah Perjanjian Internasional ini seperti apa. Nah, ini mungkin mata kuliah baru dalam semester 4 ini ya yang Anda dapat ya. Hukum perjanjian internasional itu sebenarnya adalah lanjutan dari mata kuliah hukum internasional. Jadi syaratnya di mana Anda harus lulus dulu hukum internasional baru bisa mengikuti mata kuliah hukum perjanjian internasional. Nah, di sini hukum perjanjian internasional di sini punya tujuan di mana diharapkan nantinya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa punya pengetahuan dan kemampuan tentang bagaimana esensi dari perjanjian internasional. Nah, nanti yang akan kita pelajari terkait dengan pengertian, proses pembuatan, sampai dengan menganalisa kasus dan kedudukan perjanjian internasional di Indonesia. Setelah ini akan saya share ke salah satu ketua kelas atau mungkin di grup mata kuliah kita ya tentang RPS Perjanjian Internasional. Nah, di mata kuliah ini komponen penilaiannya masih sama dengan mata kuliah sebelumnya ya, di mana UTS 30%, kemudian UAS 30%, keaktifan di kelas 20% dan sisanya yang 10% adalah tugas individu ataupun kelompok dan kehadiran 10%. Sehingga total penilaian nanti mencapai 100%. Dengan rentan nilai seperti yang Anda lihat A, AB, B, BC sampai dengan nilai E. Nah, di sini nanti di akhir perkuliahan ya sebelum UAS nanti akan saya berikan tugas untuk mengukur ketercapaian Anda dalam mengikuti mata kuliah selama 1 semester ya. Nanti juga ketika di perkuliahan saya akan memberikan tugas baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Nah, ini sekilas tentang eh, RPS dari mata kuliah Perjanjian Internasional ini. Sekarang kita mulai ke materi ya. Materi terkait dengan pengertian dari perjanjian internasional. Sebentar, saya share dulu. Nah, nah, bisa kelihatan di layar semua ya, bisa terlihat ya. Eh, apa namanya? Yang saya share ini materinya bisa terlihat semua ya. Nanti, oke, nanti silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, tidak perlu menunggu sampai saya selesai menjelaskan. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan bisa bertanya. Oke. Perjanjian internasional itu sebenarnya sudah ada sejak lama kalau kita melihat dari sejarahnya. Sebelum berdirinya PBB hingga saat ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebenarnya praktek pembuatan perjanjian itu sudah ada sejak zaman kerajaan, ya. Baik itu eh, zaman Yunani, Romawi, kemudian di zaman kerajaan-kerajaan Indonesia itu kan sebenarnya sudah ada kerjasama antar kerajaan gitu ya. Nah, namun memang kalau yang dituangkan dalam secara akta tertulis itu eh, dalam hubungan internasional itu memang eh, sudah mulai diatur ketika tahun 1928 yaitu yang tercantum di dalam Konvensi Havana ya. Namun ketika itu konvensi tersebut masih dianggap kurang efektif karena apa? Belum bisa
mewadahi adanya kebutuhan masyarakat internasional akan adanya akan adanya kedudukan dari perjanjian internasional. Karena kalau kita tahu ya, kita semua ingat bahwa pembuatan perjanjian internasional itu menjadi sumber hukum yang pertama di dalam hukum internasional. Kemudian dilanjutkan sumber hukum selanjutnya dalam hukum internasional ya. Anda ingat bahwa sumber hukum internasional yang nomor satu adalah perjanjian internasional. Kemudian ada putusan-putusan pengadilan, kemudian ada doktrin, ada jurisprudensi. Nah, itu semua adalah sumber-sumber hukum internasional. Namun, perjanjian internasional dijadikan rujukan dari sumber hukum yang utama di dalam hukum internasional. Nah, kemudian ketika itu belum ada PBB, itu namanya adalah Liga Bangsa-Bangsa. Nah, pada saat itu kemudian Liga Bangsa-Bangsa dianggap kerjanya kurang efektif dan dianggap gagal dalam menjalankan keamanan dan perdamaian dunia. Kemudian di tahun 45 Liga Bangsa-Bangsa eh, karena Liga Bangsa-Bangsa tidak dianggap kurang efektif, kemudian tahun 45 lahirlah PBB sebagai pengganti dari eh, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Namun ketika itu juga dalam pembahasan tentang perjanjian internasional, ketika sudah berada di tangan PBB, di tahun 1950 itu muncul permasalahan terkait ratifikasi, yaitu dalam hal pengesahan suatu perjanjian internasional. Kenapa dikatakan terjadi permasalahan pengesahan? Karena pada saat itu tidak ada pedoman baku, tidak ada pedoman baku di dalam pembuatan perjanjian internasional. Pedoman baku dalam pembuatan perjanjian internasional, dan pada saat itu juga PBB belum berhasil untuk membuat suatu konvensi internasional terkait dengan pembuatan perjanjian internasional. Nah, pada saat kemudian karena perjanjian internasional merupakan suatu hal yang pokok di dalam hubungan internasional, maka PBB mulai berpikir untuk membuat suatu rule atau aturan terkait bagaimana prosedur dalam pembuatan perjanjian internasional, karena memang itu dibutuhkan dalam hubungan antar negara. Kemudian maka lahirlah yang namanya Konvensi Wina yang ditandatangani tahun 1969, namun baru berlaku di tahun 1980. Nah, penyebab berlakunya Konvensi Wina tahun 69 baru berlaku di tahun 1980 karena pada saat itu syarat untuk berlakunya suatu perjanjian internasional belum terpenuhi. Karena di dalam Konvensi Wina 69 ada syarat di mana perjanjian itu akan berlaku jika sudah ditandatangani oleh minimal 30 negara. Dan ternyata ketika perjanjian tersebut ditandatangani tahun 1969, belum tercapai 30 negara yang meratifikasi. Baru di tahun 1980 tercapai 30 negara yang meratifikasi. Nah, ada beberapa pengertian perjanjian internasional yang mencoba dikemukakan oleh beberapa sarjana, baik itu sarjana luar negeri maupun sarjana Indonesia atau sarjana ahli hukum internasional baik dalam negeri maupun luar negeri. Oppenheim mencoba memberikan pengertian tentang hukum perjanjian internasional yang mengatakan bahwa international treaty ya atau perjanjian internasional itu bisa berupa konvensi atau kontrak yang
ditandatangani oleh 2 atau lebih negara. Sedangkan menurut Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa yang tujuannya untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Sedangkan menurut buku di Sarke, traktat itu adalah suatu perjanjian di mana ada 2 negara atau lebih yang mengadakan suatu hubungan yang diatur dalam hukum internasional yang dituangkan dalam sebuah treaty atau perjanjian. Kemudian di Konvensi Wina 69 di pasal 2 ayat 1-nya menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Baik itu bisa dibuat dalam satu instrumen tunggal atau 2 instrumen tunggal yang saling berhubungan. Kemudian di Konvensi Wina 86 di pasal 2 ayat 1-nya juga mengartikan perjanjian internasional itu adalah persetujuan yang dilakukan antar negara yang berdasarkan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis. Nah, di sini ada perbedaan Konvensi Wina 69 dan Konvensi Wina 86. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa menyampaikan bahwa saya minta Anda untuk mendownload Konvensi Wina 69 sebagai sumber hukum atau sebagai payung hukum dalam kita belajar perjanjian internasional. Kemudian Indonesia sudah punya juga undang-undang tentang hukum perjanjian internasional, ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Silakan Anda mendownload. Nah, Konvensi Wina tentang perjanjian internasional ini diatur di 2 konvensi, yaitu Konvensi Wina 69 dan Konvensi Wina 86. Apa perbedaan dari 2 konvensi ini? Di Konvensi Wina 69 itu mengatur tentang pembuatan perjanjian internasional antar negara dengan negara. Namun, kalau Konvensi Wina 86 itu mengatur pembuatan perjanjian internasional antar negara dengan organisasi internasional atau organisasi internasional dengan organisasi internasional. Jadi ada perbedaannya. Kalau yang 69 itu khusus antar negara dengan negara, namun kalau yang 86 itu pembuatan perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau negara dengan atau organisasi internasional dengan organisasi internasional. Nah, kemudian pengertian perjanjian internasional di dalam hukum Indonesia ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di mana perjanjian internasional adalah perjanjian dengan nama tertentu dan bentuk tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam hukum publik. Artinya, pengertian dari perjanjian internasional ini juga mengacu di Konvensi Wina 69. Nah, di hubungan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 tentang hubungan internasional juga memberikan pengertian tentang perjanjian internasional. Nah, 2 pengertian tentang perjanjian internasional ini mengacu di Konvensi Wina 69. Kalau Indonesia saat ini belum menjadi negara peserta dari perjanjian internasional. Jadi Indonesia tidak hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Wina 69. Namun Indonesia hanya mengambil hal-hal pokok saja atau aturan-aturan umum terkait pembuatan perjanjian internasional, mulai dari pengertian, kemudian tahapan pembuatan perjanjian internasional, berakhirnya perjanjian, kemudian ada perlunya yang namanya full powers. Nah, itu adalah hal-hal atau hal-hal umum yang diambil oleh Indonesia, yang diadopsi oleh Indonesia dari Konvensi Wina 69 yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangannya. Nah, ada beberapa terminologi atau ada beberapa penamaan tentang perjanjian internasional. Jadi jenis-jenis perjanjian internasional itu ada banyak.
ada konvensi, ada agreement, ada MOU, ada deklarasi, dan lain sebagainya. Perjanjian internasional diartikan sebagai treaty atau traktat dengan pengertian bahwa mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional. Secara khusus merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan suatu perjanjian. Kemudian konvensi, apa yang disebut sebagai konvensi? Konvensi adalah perjanjian secara umum yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang biasanya dia sifatnya adalah lawmaking treaty atau membentuk hukum. Contohnya ya konvensi Wina 69, kemudian konvensi anti korupsi internasional atau United Nations Transnational Organization Crime tahun 2003, kemudian konvensi hubungan diplomatik dan konsuler dan lain sebagainya. Kemudian ada agreement. Nah, agreement itu biasanya punya kedudukan yang lebih rendah daripada treaty ataupun konvensi. Karena agreement itu ada sebuah perjanjian yang cakupan materinya lebih sempit dari treaty maupun konvensi. Dan biasanya agreement itu memang dia lebih sederhana. Dan juga agreement itu sifatnya lebih ke perjanjian yang bilateral. Ya. Kalau yang perjanjian sifatnya multilateral atau lebih dari 2 negara itu bentuknya kalau tidak konvensi ya covenant. Namun kalau agreement, kemudian MOU, modus vivendi dan sebagainya itu lebih kepada perjanjiannya lebih sederhana dan sifatnya MOU itu juga sifatnya biasanya bilateral. Namun kalau agreement itu mau dibuat multilateral pun juga bisa. Tapi sebenarnya agreement ini dia adalah perjanjian yang cakupan materinya lebih sempit. Kemudian terminologi berikutnya atau penyebutan lain dari jenis-jenis perjanjian internasional adalah charter atau piagam. Biasanya digunakan untuk pembentukan suatu organisasi internasional. Nah, contohnya adalah piagam PBB atau Charter of United Nations atau ASEAN Charter. Nah, jadi charter atau piagam itu biasanya memang suatu perjanjian internasional yang digunakan untuk sebagai dasar pembentukan suatu organisasi internasional. Jadi kayak PBB itu dasar pembentukannya adalah berdasarkan pada piagam PBB. Kemudian ASEAN juga punya yang namanya ASEAN Charter, itu yang menjadi dasar atau rule dari berdirinya suatu organisasi internasional yang dalam hal ini adalah ASEAN. Kemudian penamaan terminologi berikutnya ada protokol, di mana materinya lebih sempit dari treaty ataupun konvensi yang memberikan tambahan atau pengaturan atau penafsiran lebih lanjut atas suatu konvensi. Jadi protokol ini merupakan aturan tambahan dari konvensi induknya. Jadi misalkan konvensi Wina tahun 1961 tentang penyelesaian sengketa. Kemudian ada juga konvensi Jenewa tahun 1949 tentang hukum perang. Itu di mana ada protokol tambahan 1 dan protokol tambahan 2 tahun 1977. Di mana protokol tambahan 1 mengatur tentang sengketa bersenjata internasional dan protokol tambahan 2 mengatur tentang sengketa bersenjata non-internasional. Artinya di sini bahwa protokol itu adalah materi lanjutan dari suatu konvensi yang memberikan aturan tambahan. Karena mungkin di konvensinya itu belum diatur secara spesifik, sehingga perlu yang namanya peraturan tambahan yang namanya protokol. Kemudian ada yang namanya deklarasi. Deklarasi itu termasuk dalam jenis perjanjian internasional
yang sifatnya yang isinya adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum tapi ringkas, padat, dan merupakan pernyataan sepihak. Contohnya adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana negara-negara seluruh dunia menyatakan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu kan berarti pernyataan sepihak. Kemudian contohnya lagi adalah Final Act. Final Act itu adalah ringkasan laporan sidang yang menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi yang dihasilkan dalam konferensi penandatanganan Final Act dan hanya merupakan kesaksian berakhirnya suatu proses pembuatan perjanjian. Nah, itu pengantar atau pendahuluan dari perjanjian internasional. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita beralih ke tahapan pembuatan perjanjian internasional. Saya mau nanya sedikit, Silakan. Bu. Ya, Beberapa perjanjian internasional itu bisa dianggap mengancam kedaulatan atau kepentingan nasional. Pemerintah seringkali menyeimbangkan antara mematuhi komitmen internasional dan melindungi kepentingan nasional. Contohnya perdebatan mengenai perjanjian perdagangan bebas yang bisa ya. merugikan industri lokal. Itu gimana tuh, Bu? Jadi gimana perjanjian internasional sering bagaimana, Pak? Aduh, nggak rame. Perjanjian internasional bisa dianggap mengancam kedaulatan Heeh, atau kepentingan nasional. Pemerintah heeh, itu seringkali harus menyeimbangkan antara mematuhi komitmen internasional dan melindungi kepentingan nasional. Contohnya perdebatan mengenai perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang bisa merugikan industri lokal. heeh, heeh. Nah, itu Jadi yang ditanyakan adalah, peran pemerintah bagaimana tuh, Bu, untuk oke, menyikapi hal ini? jadi perjanjian internasional itu berlakunya adalah berdasarkan hukum internasional. Jadi perjanjian internasional tidak didasarkan pada hukum nasional dari tiap negara yang menjadi peserta dari perjanjian. Artinya di sini ada ranah hukum nasional dan hukum internasional. Kalau Indonesia membuat perjanjian perdagangan, ya, perjanjian perdagangan antar negara yang itu merupakan salah satu bentuk dari hubungan internasional, maka yang dipatuhi adalah hukum internasional. Karena perjanjian internasional itu sifatnya adalah internasional. Tidak ada eh, tidak bisa dicampuri dengan hukum nasional. Namun suatu negara untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional itu harus mempertimbangkan hukum nasionalnya. Artinya di sini kalau ada negara yang merasa tidak cocok mau menandatangani suatu perjanjian internasional karena tidak sesuai dengan hukum nasionalnya, diperbolehkan. Nah, kalau ada pertentangan demikian, tadi Bapak intinya kan eh, Pak Satria menanyakan bagaimana ini ya antara hukum nasional dengan hukum internasional ya, mana yang dipatuhi dalam perjanjian gitu ya. Nah, kalau Indonesia sudah mengadakan kerjasama dengan negara A, misalkan tentang perdagangan, maka agar perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian, maka harus patuh pada perjanjian tersebut. Namun, kalau dirasa perjanjian tersebut sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara Indonesia, maka Indonesia dapat untuk menarik diri atau mengundurkan diri atau membatalkan dari kepesertaannya pada suatu perjanjian internasional. Ini juga diatur di pasal 54 Konvensi Wina 69, di mana negara dapat menarik diri dari suatu kepesertaan perjanjian internasional. Jadi tidak ada keharusan kalau negara sudah meratifikasi suatu perjanjian internasional, kemudian selamanya harus patuh walaupun tidak sesuai dengan hukum nasionalnya.
Karena ketika negara akan meratifikasi suatu perjanjian internasional, dia harus melihat dulu hukum nasionalnya seperti apa. Sekarang misalkan kita mengadakan perjanjian perdagangan bebas ya dengan Malaysia. Misalkan ya, kita mengadakan perjanjian free trade tentang ekspor impor beras misalkan ya. Nah, ketika kita membuat itu, kita harus juga melihat bagaimana hukum nasional kita. Apakah perjanjian yang kita buat dengan Malaysia itu dapat menguntungkan perekonomian Indonesia? Apakah dapat menambah devisa negara? Dan apakah menguntungkan masyarakat Indonesia? Jangan sampai justru kita membuka free trade, kita membuka perdagangan bebas antara Indonesia dengan Malaysia dengan melakukan ekspor impor beras, tetapi rakyat kecil yang dirugikan. Justru UMKM Indonesia merasa dirugikan. Atau mungkin justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi suatu negara kalau ingin menandatangani suatu perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum nasionalnya. Seperti itu. Dan kalau misalkan di awal ya Indonesia ikut menjadi negara peserta penandatanganan suatu perjanjian. Kemudian berjalannya waktu selang 2 tahun atau 3 tahun berjalannya perjanjian, kok dirasa tidak ada untungnya bagi Indonesia, atau mungkin bahkan dianggap bertentangan dengan Indonesia, maka perjanjian Indonesia dapat menarik diri dalam kepesertaan suatu perjanjian tersebut. Kalau di dalam perjanjian tersebut diatur tentang penarikan diri. Jadi memang dalam perjanjian internasional itu setiap hak dari setiap negara untuk menarik diri atau memutus untuk berhenti turut serta dalam suatu perjanjian. Tidak boleh ada intervensi dari negara lain. Kalau memang dirasa dia sudah tidak bisa menjadi negara peserta dari suatu perjanjian. Seperti itu, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, karena waktu kita habis ya, kuliah kita akhiri minggu depan, kita akan menginjak permasalahan materi terkait dengan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional, kemudian siapa saja yang dapat hadir dalam suatu perjanjian internasional. Baik, kuliah saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Terima kasih, lupa Bu. nanti untuk presensi di e-learning ya.